Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya hari ini semua dalam keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Boleh katakan kanan kiri saudara, Allah kita luar biasa. Pastikan saudara mendengar Allah kita luar biasa. Puji Tuhan. Baik, pada kesempatan hari ini di minggu terakhir di bulan Mei, saudara, kita sudah dituntun di sepanjang bulan Mei ini tentang dampak bagi kesehatan mental, saudara. Ada yang masih ingat di minggu pertama temanya apa, saudara? Ada yang masih ingat tema khotbah di minggu pertama di bulan Mei? Ini kan berseri nih saudara ya, dari pengajaran pusat nih berseri saudara. Ada yang masih ingat? Merawat kesehatan mental. Ya, jadi minggu pertama kita diajar untuk merawat kesehatan mental. Minggu kedua, mengalahkan monster pribadi. Minggu lalu, saudara, minggu lalu. Ya, kebiasaan bersyukur versus bersungut-sungut. Dan hari ini kita akan mendengarkan, kita akan belajar mentalitas pecundang versus pemenang. Kita akan lihat terlebih dahulu, saudara, ayatnya dari kitab Roma, pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya rindu untuk kita boleh membaca bersama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara boleh tolong membacakan ayat yang genap. Dan selanjutnya seperti itu. Perikopnya dituliskan keyakinan iman. Ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ayat ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan mentalitas pecundang dan mentalitas pemenang. Saya akan memberikan satu pemahaman terlebih dahulu tentang mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, itu menyoroti pentingnya suatu sikap
perhatikan baik, suatu sikap tidak menyerah terhadap tantangan dan terus bangkit dari kegagalan. Jadi artinya tidak selalu yang dikatakan seorang pemenang, dia tidak akan pernah merasakan kekalahan. Dia tidak akan pernah merasakan kegagalan. Bukan, saudara. Tapi mentalitas pemenang itu bicara tentang satu sikap kita di hadapan Tuhan Yesus, bahwa ada kalanya kegagalan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara, sikap tidak menyerah dan terus bangkit dari kegagalan itu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Amin, saudara. Boleh kita gagal, boleh kita kalah, boleh kita merasa tidak menang hari ini. Tapi ada sikap yang terus berkobar, menyala-nyala dalam hidup kita untuk kita tidak menyerah. Itulah seorang mentalitas pemenang. Orang yang memiliki mentalitas pemenang, dia akan bangkit dan bangkit dari kegagalan. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mentalitas pemenang tidak selalu berkata bahwa saya selalu menang dalam hidup ini. Tapi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap kekalahan dan terus berjuang untuk mencapai tujuannya. Dia akan terus berjuang, bangkit dan bangkit untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuan dari kehidupan orang percaya? Adalah surga yang kekal. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Bukan tujuan di dunia ini. Kemenangan yang Tuhan berikan itu bukan kemenangan seperti yang dunia berikan. Tapi kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah iman dan keselamatan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan orang percaya. Nah, sementara dikatakan seorang pecundang, saudara, saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan berarti orang yang selalu kalah atau dikalahkan. Perhatikan kata selalu, saudara. Selalu itu berarti terus menerus. Kalau mental pemenang, dia jatuh. Dia gagal, saudara. Tapi dia bangkit. Tapi pecundang itu orang yang selalu kalah atau dikalahkan. Pecundang juga bisa diartikan sebagai orang yang menipu atau menghasut. Atau orang yang selalu menghadapi kegagalan dan mudah menyerah. Nah, ini bedanya, saudara. Pemenang dia tidak mudah menyerah. Mental itu perlu dilatih, saudara. Kalau tidak akan tergerus dengan arus dunia ini. Kalau kita mentalnya tidak kuat dengan Tuhan, maka kita akan terus menjadi seorang yang kalah dan dikalahkan. Tapi ketika kita terus berharap kepada Tuhan Yesus, kita terus mengandalkan hidup ini hanya kepada Tuhan, mata dan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan, maka kegagalan demi kegagalan itu akan Tuhan gantikan dengan keberhasilan demi keberhasilan. Amin, saudara. Maka dari itu, milikilah mental seorang pemenang. Saya mencatat beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan pecundang, antara lain
menyalahkan orang lain atas kegagalan. Jadi kalau kita gagal, gara-gara kamu. Kamu salah. No, si itu salah. No. Ini salah. Dia tidak pernah koreksi dirinya sendiri. Kenapa saya gagal? Dia selalu menyalahkan keadaan. Keadaannya begini kok. Wajarlah saya kalah. Orang-orang yang ada di sekitar saya tidak mendukung saya. Selalu menyalahkan orang lain. Punya 1001 macam alibi dalam hidupnya. Supaya dia tidak disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tidak mau bekerja keras, tidak mau memperbaiki diri. Nah, ini yang parah, saudara. Mentalitas seorang pecundang itu tidak mau untuk memperbaiki diri sendiri. Dia berkata begini, saya begini adanya. Terima saya apa adanya. Betul, saudara. Tuhan juga menerima kita apa adanya. Tapi di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita kan diajar, saudara, ya, dengan firman. Kita baca firman setiap hari. Kita nggak boleh berkata, saya begini adanya. Kita harus bisa memperbaiki diri kita. Kita harus merubah diri kita. Hari lepas hari menjadi semakin baik, saudara. Jangan dengan alibi berkata, saya begini adanya. Terima saya apa adanya. Betul, kita harus naik standar, saudara. Ya, kita kan nggak mau terus anak TK, anak playgroup, saudara, ya. Kita mau punya kehidupan kerohanian yang meningkat, saudara. Saudara kalau punya anak secara jasmani, umurnya 21 tahun, perilakunya anak umur 5 tahun, sedih tidak, saudara? Sedih. Dianggap anak, maaf, abnormal, saudara. Kerohanian kita, sekian puluh tahun kita ikut Tuhan Yesus. Tapi kita tidak pernah memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Dengan alibi, Tuhan terima saya apa adanya. Alkitab katakan kita harus berubah oleh pembaharuan budi, saudara. Berubah, saudara. Jangan sampai kita tidak berubah. Berubah itu baru bisa berbuah, saudara. Tidak berubah, tidak berbuah berarti, saudara. Yang tidak berbuah berarti dipotong. Alkitab katakan seperti itu. Jadi kita harus mau memperbaiki diri. Dan yang terakhir, dia selalu berpikir negatif. Kadang pecundang, saudara, itu agak overthinking kalau mikir, saudara, ya. Karena dia memikirkan tuh terlalu jauh, saudara. Dan berkata, kayaknya sudahlah, saya mundur saja dengan hal ini. Jadi dia berpikir tuh lebih kepada hal-hal yang rasanya tidak mungkinlah saya lakukan itu. Saya tidak bisa. Belum melangkah sudah berkata tidak bisa. Belum dicoba sudah berkata tidak bisa. Mari, saudara, kita mau memiliki mental seorang pemenang. Amin, saudara. Bukan mental seorang pecundang. Jadi jangan sampai dalam hidup ini kita tidak mau berubah. Dalam hidup ini kita hanya berkata, ya sudahlah, saya sampai di titik ini saja. Sampai seperti ini saja, saudara. Karena kita mau mentalitas kerohanian kita pun setiap hari mengalami progres di hadapan Tuhan Yesus. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu ada kemajuan, ada peningkatan di hadapan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik, slide selanjutnya. Kita bisa melihat adanya mentalitas pemenang di dalam diri Daud. Sementara mentalitas pecundang dimiliki orang Israel,
ketika menghadapi musuh yang sama, yaitu Goliat. Nanti kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ya, kalau saudara baca seluruh ayatnya satu pasal itu, nanti di ayat 24 tuh orang Israel merasa ketakutan, saudara. Mereka gentar dengan si Goliat ini, saudara. Tapi Daud, saudara, itu beda, saudara. Daud itu kalau diceritakan dia berperawakan kecil, saudara. Pipinya kemerah-merahan, imut begitu saudara ya. Lucu kali gitu saudara. Perawakannya tuh bagus gitu saudara. Dia tidak tinggi besar, tidak saudara. Dia kecil, dia lucu, dia imut begitu. Tapi dia berani menantang, melawan Goliat. Pasti dia punya latihan-latihan sebelumnya saudara ya. Dia kan seorang penjaga kambing domba yang beberapa ekor itu saudara. Ketika ada singa, ada binatang buas, dia harus melindungi hewan ternaknya. Dia hadapi itu sendiri saudara. Dia tidak cari orang saudari, dia hadapi itu sendiri dan itu melatih mentalnya untuk dia berani sampai di satu titik dia menghadapi seorang Goliat. Itu tinggi sekali saudara. Tinggi besar saudara. Gede gitu saudara ya. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, pasti Daud punya kunci rahasianya. Apa kuncinya? Ucapan Daud saat menghadapi Goliat, dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam." Daud tidak mendatangi Goliat dengan peralatan perang yang hebat, saudara. Daud tidak memiliki satu kecakapan yang luar biasa, saudara. Tetapi Daud mendatangi dengan satu nama yang punya kuasa, power yang begitu besar, saudara. Nama Tuhan Yesus semesta alam. Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hidup kita penuh tantangan, saudara. Hidup kita penuh dengan perjuangan, saudara. Hidup kita ada di gelanggang pertandingan, saudara. Kita butuh Tuhan Yesus, saudara. Sebab janji Allah atas hidup orang percaya adalah kita akan dijadikan umat pemenang. Siapa yang mau menjadi umat pemenang? Katakan kanan kiri saudara, engkau umat pemenang. Engkau bukan pecundang saudara ya. Pastikan jangan sampai kita menjadi seorang yang kalah di hadapan Tuhan Yesus. Tapi mari milikilah seorang mental, seorang pemenang di hadapan Dia. Kita akan melihat beberapa alasan saudara, kenapa kita menjadi menang saudara. Alasan kemenangan kita yang pertama adalah kita akan kembali melihat pada Roma pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Semuanya itu berbicara tentang penderitaan saudara. Penganiayaan, Paulus alami itu saudara. Satu kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan saudara. Bagi orang percaya. Tapi jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bukan berarti terus mentalitas menang, terus aman, tidak ada masalah, semua jadi begitu mulus. Bukan saudara. Tapi mentalitas pemenang saudara, itu menghadapi tantangan demi tantangan, menghadapi kesukaran demi kesukaran, tapi dia tahu ada Allah yang memihak kepadanya. Ada penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah Allah berpihak dalam hidup kita yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Sehingga kita berani berkata, tidak ada orang yang dapat melawan,
Tidak ada siapapun yang dapat melawan karena Allah ada di pihak kita, saudara. Keberpihakan Allah ditunjukkan kepada mereka yang hidup dalam perhatikan baik, kebenaran, dan mengasihi Dia. Ini syaratnya, saudara. Ya, jadi untuk Allah memihak dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hidup sembarangan, kita tidak bisa hidup dengan sembrono. Mana mungkin Allah berpihak pada orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Dia. Mana mungkin Allah berpihak kepada orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Keberpihakan Allah itu ketika kita hidup dalam kebenaran dan ketika kita mengasihi Dia. Milikilah hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi setiap hari. Rasa haus dan lapar akan Tuhan itu dimiliki oleh jemaat di Raja Wali ini. Amin, saudara. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi baca firman setiap hari. Karena itu yang menuntun kita di dalam kebenaran. Itu yang menuntun kita untuk semakin hari kita bergantung kepada Allah. Jaminan Tuhan itu tidak gampang berubah. Dan rapuh seperti jaminan dan janji yang ditawarkan di dunia ini. Slide selanjutnya. Keberpihakan Allah adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Berarti kita akan mengalami kemenangan dalam pertandingan iman, saudara. Tadi di awal saya katakan kemenangan yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang dunia berikan, saudara. Tapi adalah satu pertandingan iman dalam hidup kita yang harus kita jalani dengan tekun, saudara. Harus kita jalani dengan tekun, saudara. Kita tidak bisa on off dengan Tuhan Yesus. Sebentar hidup, sebentar mati. Sebentar hidup, sebentar mati, gitu nggak bisa. Kita harus on and on, saudara. Harus terus menyala dengan Tuhan Yesus. Harus terus continue dengan Tuhan Yesus, saudara. Karena ada pertandingan yang sedang kita jalani. Semua ada di dalam gelanggang pertandingan, saudara. Saudara di GBI Raja Wali saat ini duduk manis, saudara. Saudara sedang dalam gelanggang pertandingan sebetulnya. Ada pelari yang begitu lari, begitu cepatnya, saudara. Pelari yang berlari begitu rupa untuk mencapai garis finish. Mungkin ada yang slow jalannya, Wallace aja lah, gak usah buru-buru gitu ya. Slow aja, santai aja, masih jauh kok. Ada yang berlari begitu cepat untuk mencapai garis akhir, saudara. Perhatikan, di dalam pertandingan iman, setiap orang itu berlari, ya saudara. Dia berlari untuk mencapai garis akhir. Sehingga kita bisa berkata, finishing well, saudara. Mengakhirinya dengan baik. Gimana caranya? Bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Harus dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, tidak bisa, saudara. Saya pastikan tidak bisa. Gagal, saudara. Sebab bukan pertandingan biasa yang akan kita jalani. Ini pertandingan iman, saudara. Pertandingan iman, saudara. Bukan pertandingan sepak bola. Bukan pertandingan bola basket, saudara. Iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, aku telah memelihara iman sampai pada kesudahannya. Dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara. Finishing well, mencapai garis akhir. Apa yang akan diperoleh? Hidup yang kekal, saudara. Itu tujuan kita. Kemenangan kita di dunia sementara, saudara.
Kompetisi-kompetisi yang kita lakukan itu sementara semuanya. Tapi iman ini kita bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan tidak tanya berapa banyak engkau pernah mengalahkan pesaing-pesaingmu. Tidak. Tuhan tidak akan pernah tanya seberapa banyak engkau punya usaha. Tidak. Tuhan tanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk aku selama engkau hidup di dunia ini? Finishing well-kah engkau? Menyelesaikankah dengan baik semuanya? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita finishing well dengan Tuhan Yesus. Jangan gagal di tengah-tengah. Sayang saudara. Ya sayang, jangan gagal di tengah-tengah. Apapun rintangannya, ada Tuhan bersama kita. Sadari ada Tuhan di dalam diri kita. Tantangan pasti kita hadapi. Pergumulan pasti akan ada selama kita hidup di dunia. Masalah demi masalah pun akan ada. Tapi satu hal, ada keberpihakan Allah di dalam hidup kita untuk kita menjalani pertandingan iman dengan tekun, saudara. Tekun, saudara. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, saudara. Pilihan Allah atas hidup kita. Ini luar biasa ketika saya merenungkan ini, saudara. Di ayat ke-33 dari Roma pasal 8 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang percaya yang secara posisi, sadari posisi kita, saudara, adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi pastikan posisi kita mengerti benar bahwa kita adalah orang pilihan Allah. Coba lihat kanan kirinya, pilihan Allah bukan wajahnya, saudara. Nah, pilihan Allah kan, saudara. Pastikan, saudara, bahwa posisi kita itu adalah orang pilihan Allah. Karena apa? Pemilihan ini bukanlah berdasarkan kualifikasi manusia. Oh, kamu bagus, yuk ikut. Kamu layak, ayo masuk. Oh, kamu luar biasa, ayo masuk. Enggak, saudara. Allah yang memilih saudara dan saya. Bukan manusia. Pilihan Allah itu beda dengan pilihan manusia. Saudara ingat ketika Nabi Samuel diminta untuk mengurapi raja untuk pemilihan raja Israel? Dia datang ke rumah Isai, bukan yang tinggi besar perawakannya, bukan yang ganteng, bukan yang bagus perawakannya, bukan. Tidak ada semuanya di situ. Pemilihan Tuhan itu tidak berdasarkan pemilihan kualifikasi manusia. Pemilihan Allah itu berdasarkan rencananya yang kekal. Pahami ini dengan baik, saudara. Kita dipilih, saudara dan saya dipilih bukan karena kualifikasi manusia. Saudara dan saya dipilih itu karena Allah punya rencana dalam kehidupan kita semua. Itu rencana Allah memilih saudara dan saya. Mari buka ayatnya. Dalam kitab 1 Efesus pasal pertama, maksud saya, ayat yang keempat dan kelima. Efesus pasal pertama, ayat yang keempat dan kelima. Sejak kapan saudara dipilih? Saudara harus paham, sejak kapan saudara dipilih. Ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa saudara? Dunia dijadikan. Luar biasa saudara. Pemilihan Allah atas hidup orang percaya itu dikatakan sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, perhatikan, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi pemilihan kita itu bukan karena kualifikasi manusia. Tapi karena memang Allah punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita semua. Slide berikutnya. Kita semua adalah orang pilihan Allah. Pilihan ini bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena saudara lebih bertalenta dari orang lain. Bukan. Bukan karena saudara lebih pintar berbicara. Bukan, saudara. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Ada kasih karunia Allah. Gratis saudara terima keselamatan. Saudara tidak perlu bayar apa-apa ketika saudara terima keselamatan. Itu kasih karunia Allah. Kita tidak layak untuk menerima, tapi dilayakkan untuk menerima. Kita diberikan satu porsi yang begitu luar biasa untuk kita menerima anugerah keselamatan itu. Itu anugerah, saudara. Anugerah jangan dibuat main-main, saudara. Anugerah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau diamanatkan sesuatu, saudara pasti akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Anugerah Allah dalam hidup kita itu luar biasa. Keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Kita tidak perlu mencari kebaikan kita sendiri untuk memperoleh keselamatan. Tapi saudara, menjadi orang pilihan Allah bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Kita memiliki tanggung jawab untuk hidup kudus, mengikuti kehendak Tuhan, dan menjadi saksi bagi kebenarannya. Nah ini saudara, ya ada tanggung jawab saudara. Ketika kita sudah menerima keselamatan, kita punya tanggung jawab. Supaya anugerah keselamatan itu tidak dinilai rendah saudara. Supaya anugerah keselamatan itu punya nilai dalam hidup kita, saudara. Jangan kita hidup sembrono, saudara. Jangan kita hidup sembarangan. Allah menginginkan untuk kita hidup kudus. Sebab Ia sendiri adalah kudus, saudara. Amin, saudara. Mari kita hidup sebagai orang pilihan Allah yang beriman, penuh sukacita dan melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan-Nya. Perbuatan baik bukan untuk nama kita sendiri, tapi perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kondisi ini membuat kita berada di posisi aman, saudara. Kalau saudara menjalani hari lepas hari, di dalam anugerah Tuhan, itu posisi kita aman, saudara. Sekaligus bertanggung jawab. Nah, kembali lagi saudara, pada poin tanggung jawab, saudara. Karena pilihan Allah itu. Departemen Pengajaran Pusat menuliskan bertanggung jawab karena pilihan Allah, saudara. Saudara dipilih karena rencana Allah, betul saudara? Kita bertanggung jawab karena kita tahu posisi kita adalah orang pilihan Allah. Jalani pertandingannya, ikuti prosesnya, dan nikmatilah hasilnya bagi kita. Apa hasilnya? Kemenangan demi kemenangan. Pertandingan harus dijalani, hidup harus dijalani, saudara. Kita nggak bisa berhenti dengan hidup ini. Harus kita menjalani hidup. Ikuti saja prosesnya. Kemana Tuhan bawa kita, ikuti saja itu, saudara. Jangan berontak, saudara.
Jangan terlalu ngeyel dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak alibi dengan Tuhan. Ikuti saja prosesnya. Supaya Tuhan membawa kita pada kemenangan. Tangan kanannya itu yang menuntun kita pada kemenangan. Yang terakhir, saudara, kasih Allah. Yang pertama apa, saudara? Lupa. Yang kedua, pilihan Allah. Yang ketiga, kasih Allah. Yang pertama, keberpihakan Jolali, ya, keberpihakan Allah. Allah memihak ke hidup kita. Pastikan Allah pihak ke hidup kita. Jangan yang lain, saudara. Ya. Ayat 37 sampai 39 saya ulangi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kekal kasihnya dalam hidup kita. Anugerahnya kekal dalam hidup kita, saudara. Yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena kasihnya Dia membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Apa sih lebih dari pemenang itu? Tadi ada pujian berkata lebih dari pemenang. Apa lebih dari pemenang itu? Definisi lebih dari pemenang adalah orang yang selalu bangkit dan bangkit dari kegagalan dan kekalahannya. Itu pemenang, saudara. Bahkan lebih dari pemenang. Kok dia bisa bangkit lagi? Karena dia punya Tuhan Yesus. Kok orang percaya bisa bangkit lagi? Karena Allah memihak di hidupnya, saudara. Kasih Allah itu membuat orang percaya lebih dari pemenang. Kasihnya memberikan kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Tidak peduli tantangan apa yang mereka hadapi. Dan kemenangan ini lebih dari kemenangan biasa. Kemenangan di dalam iman dan keselamatan, saudara. Bukan kemenangan dunia, tapi kemenangan untuk mencapai garis akhir. Berita baiknya adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan, penganiayaan, saudara. Masalah, saudara. Bahkan mungkin sakit penyakit. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Justru kita perlu kasih Allah dalam hidup kita lebih dan lebih lagi. Kita butuh belas kasihan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Belas kasihan itulah merupakan perkenanan Allah dalam hidup kita. Dengan demikian kita mendapatkan jaminan berikutnya. Ada jaminan lain? Ada. Apa? Jaminan jawaban doa. Saya gak pernah dijawab sama Tuhan. Dijawab enggak jawabannya, saudara. Ya, kan dua jawabannya. Ya dan tidak. Tuhan gak pernah jawab. Dijawab. Apa jawabannya? Tidak. Ya itu jawaban Tuhan. Bukan enggak Tuhan jawab. Jawab jawabannya tidak. Ya sudah itu jawabannya. Saudara kan kalau WA seseorang bisa gak datang hari ini? Gak bisa. Jawabannya apa? Gak bisa. Dijawab gak, saudara? Dijawab. Tuhan jawab gak? Jawab. Jangan bilang Tuhan gak jawab, saudara. Tuhan punya telinga, saudara. Tuhan jawab, saudara. Tidak jawabannya. Ada yang ya gitu, saudara ya. Tuhan jawab. Jaminan jawaban doa. Dijamin dijawab. Tenang, saudara. Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Tinggal ya atau
Ya kalau tidak jangan bilang nggak dijawab, ya tidak jawabannya saudara, ya jelas itu. Kita dapat menghadapi segala hal dengan kekuatan yang berasal dari Kristus Yesus. Amin, saudara. Kekuatan kita bukan dari kekuatan diri sendiri, datang dari Tuhan Yesus. Pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita menang, saudara. Mentalitas seorang pemenang itu ada dalam diri orang percaya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara jawabannya mau iya terus, ya bingung kali Tuhan juga saudara ya. Saudara kan maunya iya terus kan jawabannya? Boleh? Boleh. Ya Tuhan setuju? Setuju. Gitu kan maunya saudara ya? Ya keder Tuhannya saudara. Kan Tuhan tahu nih ujungnya bakal apa gitu kan. Kalau ujungnya mau jadi dia katakan tidak dari awal gitu. Ya saudara ya. Jadi kita harus ikuti apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya undang worship leader, singer dan tim musik untuk boleh maju ke depan. Kita akan satu pujian.